A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Sahabat-sahabat rahmatullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk hidup, dan insya Allah hidup kita pada pagi dan hari ini dan tentunya di hari-hari berikutnya kita upayakan bahwa selalu diiringi dengan ilmu yang bermanfaat, dan kemudian berharap untuk selalu mendapatkan rizki yang baik-baik dari Allah, dan kita berharap juga bahwa amal-amal yang kita kerjakan adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, melanjutkan dari video yang sudah terlebih dahulu, maka pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk membahas tentang kezaliman. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khasyah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu, takutlah kamu terhadap suatu fitnah, bala, bencana, musibah yang Allah jelaskan, yang sudah kita dapatkan paparannya bahwa musibah itu bisa terjadi, bisa datang. Dan sudah datang, sahabat-sahabat rahimakumullah. Musibah, bala, bencana itu tidak hanya menimpa khusus kepada orang-orang yang zalim saja. Takutlah kamu. Allah ingatkan demikian. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khasyah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketika musibah itu datang, apalagi kemudian azab, naudzubillah min dzalik, azab yang tidak bisa kemudian tertanggulangi oleh siapapun dia, memiliki kehebatan apapun, ketika azab itu sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa tertanggulangi. Sahabat-sahabat rahimakumullah, di dalam surat Al-Anfal itu ayat 25 ada kata-kata zalim, yang tentunya orang yang berbuat zalim inilah yang menyebabkan datangnya bencana. Sahabat-sahabat rahimakumullah, siapa dan apa kezaliman itu? Maka di dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya kita dapatkan, ayat-ayat yang di dalamnya ada kata-kata zalim. Kita turunkan sahabat-sahabat rahimakumullah pada kesempatan pagi hari ini. Zalim yang pertama, sahabat-sahabat rahimakumullah, adalah perbuatan syirik, perbuatan musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Demikian Allah jelaskan, Allah tegaskan, yaitu di dalam surat Luqman ayat 13. Wa iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Keluarga Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya ini. Wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan perbuatan musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Musyrik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Berdosa besar, sahabat-sahabat sekalian. Musyrik, syirik dalam kehidupan kita sehari-hari bisa terjadi. Baik itu dilakukan oleh pribadi atau kemudian syirik itu dilakukan oleh berjamaah. Kezaliman itu bisa dilakukan oleh masing-masing pribadi, atau kezaliman itu
kezaliman yang sedemikian rupa dilakukan oleh orang banyak. Sahabat-sahabat rahimakumullah, seorang ustadz memberikan penjelasan betapa perbuatan syirik, perbuatan musyrik itu bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang disebut dengan pemangku jabatan, yang menentukan undang-undang, yang kemudian undang-undang itu disosialisasikan agar dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, pemangku jabatan ini, sahabat-sahabat rahimakumullah, istrinya pernah bercerita pada seorang ustadz. Istrinya ini siap malam-malam tertentu dizinahi oleh suatu makhluk. Kenapa bisa kemudian dizinahi oleh makhluk ini? Yaitu manakala suaminya yang berstatus seorang pejabat, penentu kebijakan, pada saat pemilihan, pada saat dia berkampanye supaya kemudian dipilih, yang dia lakukan adalah melakukan pendekatan, minta bantuan kepada orang yang disebut orang pintar, bahkan berlabelkan kiai. Naudzubillah min dzalik. Apa yang terjadi, sahabat-sahabat Allah? Suaminya diperintahkan untuk menanam sesuatu di depan rumahnya. Dan Masya Allah, naudzubillah min dzalik, istrinya ini suatu malam, beberapa malam berikutnya, ternyata didatangi oleh makhluk dan dizinahi. Sementara suaminya ini tidak maaf menggauli istrinya ini. Sedemikian rupa, sahabat-sahabat rahimakumullah, perbuatan syirik, perbuatan musyrik dilakukan oleh orang-orang yang kesehariannya duduk di sebuah jabatan, dan jabatan itu adalah jabatan yang sebagai pembuat undang-undang, dan undang-undang itu kemudian wajib dipraktekkan oleh masyarakat. Bagaimana sahabat-sahabat rahimakumullah kalau pemangku jabatan terlibat dengan kesyirikan, dengan kemusyrikan? Na'udzubillah min dzalik. Inna syirka la zulmun azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, yang kedua dari bentuk kemusyrikan atau kezaliman ini adalah kita dapatkan di dalam surat 2 ayat 57. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang oleh Allah Subhanahu wa taala soal makanan dan minuman ini termasuk juga kezaliman ketika aturan-aturan makan dan minum ini tidak diindahkan. Aturan makanan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan, makan dan minumlah kamu yang halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah makanan yang sudah disediakan oleh Allah yang halal dan yang baik. Jangan kamu ikuti jejak langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Sahabat-sahabat Allah, bagaimana kalau dalam kehidupan kita ini tidak ada yang bisa menerbitkan, tidak ada yang bisa kemudian memberi stempel makanan dan minuman yang beredar itu berlabelkan halal atau haram. Dan di negara kita, tugas MUI lah yang secara nasional memberikan label halal dan haram itu. Kalau kemudian ini tidak ada, sahabat-sahabat rahimakumullah, dan kemudian Masya Allah diambil alih pemfatwaan pelebalan halal dan haram ini, bukan suatu kelompok, bukan suatu jamaah yang memang kemudian legal. Itu jamaah semacam MUI ini memang yang sudah dikokohkan, diambil alih pelebalan halal dan haram. Apakah mereka ini mampu, sahabat-sahabat rahimakumullah? Sahabat-sahabat rahimakumullah, tentang makan dan minum yang halalkah atau yang haramkah, ini berakibat kepada kezaliman. Apabila soal halal dan haram tentang makanan ini kemudian tidak diindahkan, itu kezaliman yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kezaliman yang ketiga adalah kita lihat di dalam surat 2 ayat 114. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita lihat di dalam surat 2 ayat 114. Apa yang terjadi di dalam surat 2 ayat 114 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha
ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizu wa lahum fil akhirati azabun azim. Sahabat-sahabat rahimakumullah, dan siapakah yang lebih zalim lagi perbuatannya daripada orang yang melarang di dalam masjid itu disebut nama Allah. Ada pelarangan memakmurkan masjid. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu kedzaliman sahabat-sahabat rahimakumullah. Ketika masjid orang-orang dilarang untuk datang menyebut asma-asma Allah di dalamnya. Dilarang melakukan kegiatan di dalam masjid. Bahkan digambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 114 ini. Masjid itu dirobohkan. Bisa jadi roboh atau dirobohkan itu bukan sebenarnya, tapi kegiatan-kegiatan di dalam masjid itu dilarang. Hal-hal yang bisa memakmurkan masjid dilarang, sahabat-sahabat Allah. Ini adalah kezaliman. Kezaliman yang berikutnya adalah sahabat-sahabat Allah dapat kita dapatkan di dalam surat An-Nisa ayat 29 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Singkatnya di dalam ayat ini ada beberapa poin yang termasuk dengan kezaliman sahabat-sahabat rahimakumullah, yaitu yang pertama adalah orang-orang beriman tidak dikatakan beriman, tetapi dia zalim kalau memakan harta sesamanya dengan zalim, dengan batil. Merebut harta, mengambil harta, merampas harta saudara-saudaranya, sahabat-sahabat rahimakumullah. Apa yang terjadi sekarang? Masya Allah. Dengan canggihnya hak-hak masyarakat yang seharusnya sampai, kemudian tidak sampai. Dirampok, dirampas. Yang kedua di dalam ayat ini, sahabat-sahabat rahimakumullah, jangan kamu bunuh. Bunuh diri yang otomatis juga adalah membunuh sesama, itu termasuk kategori membunuh diri. Dan itu adalah zolim. Kezoliman yang besar. Sahabat-sahabat rahimakumullah, yang lainnya adalah bahwa termasuk kezoliman orang yang menukar perkataan-perkataan Allah. Orang yang menukar apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dahulunya dihalalkan tapi kemudian haram, atau sebaliknya haram yang kemudian berubah menjadi halal. Sahabat-sahabat rahimakumullah, itu adalah kezoliman yang sesungguhnya tidak harus ada dalam hidup dan kehidupan. Maka ketika kezaliman itu sudah merebak, yang terjadi adalah bala, bencana, musibah yang berkepanjangan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, soal kezaliman ini yang harusnya dihindarkan pada diri orang-orang beriman, Allah sudah menegaskan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman itu, sahabat-sahabat Allah, dan keimanannya tidak bercampur aduk dengan kezaliman, maka kehidupan pun akan aman, tentram, makmur, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Allah, soal kezaliman ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu tidak terjadi pada diri kita. Maka kita wajib berdoa dengan doa demikian. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Di dalam surat 23 ayat 94. Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan, kau kondisikan hamba ini termasuk golongan orang-orang yang zalim. Sahabat-sahabat Allah, kita wajib baca doa itu. Dan doa selainnya adalah Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan hamba ini sasaran fitnah dari orang-orang yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Dan tolong kami ya Allah dengan rahmat-Mu dari makar upaya-upaya jahat orang-orang yang kafir. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kita terhindar dari melakukan perbuatan zalim. Zalim yang pertama adalah kemusyrikan. Itu yang paling besar yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang besar ini berdampak pada kehidupan di dunia dan sangat luar biasa dampaknya pada kehidupan di akhirat. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan tentang zalim ini kita mengerti
dan kita ambil sahabat-sahabat Allah ayat-ayat berikutnya tentang kezaliman, maka kita akan dapatkan siapa mereka ini, perbuatan apa yang termasuk ke dalam kategori zalim. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezaliman. Sekali lagi kita berdoa, Rabbi fala taj'alni fil qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan hamba ini termasuk kelompok orang-orang yang zalim. Rabbana la taj'alna fitnatal lil qaumiz zalimin. Dan jangan juga engkau jadikan hamba kita semua, sahabat-sahabat Allah, termasuk orang-orang yang menjadi sasaran fitnah orang-orang yang zalim. Demikianlah sahabat-sahabat Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.